Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas UKI 1, semester 5, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen organisasi Qur'ani. Seperti apa semangat organisasi dalam Al-Quran, dan bagaimana membangun kedisiplinan organisasi dengan belajar dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Yang pertama, semangat organisasi dalam Al-Quran. Pengertian pengorganisasian dalam Kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah at-tanzim. Asal katanya dari kata nazama yanzimu, yang artinya mengatur. Selain kata tersebut, ada juga kata sofa, yasfu sofan, yang artinya antri, berbaris, berjajar, mengatur, menyusun, teratur, dan tersusun. Pengertian manajemen organisasi yaitu manajemen organisasi ialah suatu aktivitas perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pergerakan, actuating, dan pengawasan serta pengendalian pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Kemudian, manajemen organisasi Qur'ani ialah suatu perencanaan dalam suatu organisasi yang dilandaskan pada nilai-nilai Al-Quran. Pengorganisasian adalah hubungan dari suatu tindakan manajerial untuk dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan. Pengorganisasian sendiri mempunyai fungsi sebagai proses dalam pembagian tugas dan wewenang, yaitu tanggung jawab, dan menetapkan struktur dalam mengefektifkan penetapan sumber daya tenaga kerja yang ada dalam pelaksanaan tugas. Adapun istilah pengorganisasian yang terletak di dalam Al-Quran dapat dikaji melalui istilah kalimat sofan, yang artinya adalah barisan. Kata safan di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 6 kali, sebagaimana dapat dilihat di dalam kitab Mu'jam Al-Mufarras. Adapun di dalam ayat Al-Quran yang terkait dengan manajemen organisasi terdapat pada Al-Quran surah As-Saff ayat 4, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Di dalam manajemen organisasi, anggota selalu dituntut untuk konsisten dengan visi, misi, dan tujuan yang telah digariskan oleh organisasi. Karena visi dan misi merupakan peta atau jalan yang tepat untuk menuju kesuksesan organisasi. Sebuah organisasi akan tidak berjalan dengan baik apabila terjadi ketidaksesuaian antara visi, misi dengan pelaksanaan. Bahkan bisa menimbulkan gagalnya cita-cita maupun tujuan dari organisasi. Selain itu, yang ditekankan di sini adalah orang-orang yang beriman, bukan hanya satu atau dua orang yang beriman. Disinilah pesan konsep kejamahannya, keorganisasiannya, kesesuaian antara konsep perkataan dan pelaksanaan, artinya tidak hanya lihai merumuskan ide yang tidak diiringi dengan amal nyata. Justru, keduanya harus berjalan dengan sinergi antara konsep dan pelaksanaan. Organisasi itu harus mempunyai konsep cara bekerja, bukan hanya sekedar mempunyai kemampuan bekerja. Jika kita telusuri, terdapat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan dan memberikan petunjuk kepada kita
bagaimana mengenai pengelolaan dalam mengorganisasikan manusia. Salah satu di antara sekian banyak ayat tersebut terdapat di dalam surah As-Saff, yaitu barisan. Dilihat dari nama surah tersebut, surah ini mengajarkan kepada kita untuk berbaris. Berbaris di sini berarti mengorganisir dan bekerja sama antar sesama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ketika kita membuka kembali ayat-ayat yang terukir indah dalam surah As-Saff ini, akan banyak sekali kandungan tentang manfaat serta konsep-konsep dalam berorganisasi. Bekerja dalam sebuah barisan yang teratur dan kokoh. Salah satu surah Madani ini mengupas secara rinci tentang konsep berjamaah di dalam Islam. Hal ini memang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW pada masa berdakwah di Madinah. Saat surah ini diturunkan, di mana pengokohan organisasi dan kejamahan adalah fokus utama dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Berbeda dengan fokus dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Mekah, yang fokusnya pada pengokohan akidah dan ruhiyah umat Islam masa itu. Dalam surah ini terdapat 5 konsep besar yang harus ada untuk mewujudkan organisasi yang kokoh, yaitu kesesuaian konsep dan pelaksanaan dalam organisasi, soliditas tim, ketetapan mengukur dan mengetahui kekuatan dan tantangan, konsep kesungguhan dalam bekerja dan berjuang, serta memiliki kader yang militan, kader yang solid. Dengan organisasi yang rapi akan dicapai hasil yang lebih baik yang dilakukan secara individual. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya penegakan kebenaran dan keadilan seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Manajemen organisasi adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif di antara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bisa bekerja secara efisien. Manajemen organisasi dapat diartikan seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu tujuan dari manajemen organisasi adalah yang pertama, membagi-bagi kegiatan menjadi departemen-departemen atau divisi-divisi dan tugas-tugas secara spesifik dan terperinci. Yang kedua, membagi kegiatan serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi. Yang keempat, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan organisasi ke dalam unit-unit. Yang kelima, membangun hubungan di kalangan pegawai maupun karyawan baik secara individual, kelompok, dan departemen. Yang keenam, menetapkan garis wewenang kegiatan organisasi secara logis dan sistematis. Kemudian selanjutnya yaitu membangun kedisiplinan organisasi dengan belajar dari kisah Nabi Sulaiman dan burung Hudhud. Kedisiplinan dalam berorganisasi adalah sesuatu hal yang sangat penting guna memajukan sebuah organisasi. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kisah yang kita bisa belajar darinya, sebuah sikap kedisiplinan, yaitu salah satunya dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 20-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin.
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tugas Hudhud adalah mencari lokasi keberadaan air, sehingga ketika dalam perjalanan dan membutuhkan air, Hudhud yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melacak keberadaan air. Kemudian pasukan Nabi Sulaiman menggali tempat tersebut sehingga kebutuhan mereka terpenuhi. Namun, suatu ketika memeriksa pasukannya, Nabi Sulaiman tak melihat Hudhud di antara bala tentaranya. Olehnya itu, sebagaimana sikap pemimpin mestilah menjunjung tinggi sikap disiplin, sehingga yang melanggar aturan, salah satunya tidak meminta izin terlebih dahulu, haruslah mendapat hukuman. Pengecekan pasukan tersebut juga menggambarkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki sikap tanggung jawab atas pasukannya. Ketidakhadiran seorang anggota pada sebuah pertemuan tanpa memberitahu sebelumnya adalah persoalan yang mesti mendapatkan peringatan yang serius. Itulah yang membuat Nabi Sulaiman mengancam Hudhud. Hal tersebut menggambarkan besarnya pelanggaran serta kesungguhan seorang pemimpin dalam mengukur setiap kesalahan sesuai dengan porsinya. Karena boleh jadi, kesalahan yang mulanya nampak kecil, namun karena telah terbiasa, maka mampu berakibat fatal. Pada kejadian ini, Nabi Sulaiman ingin menegakkan kejujuran serta kedisiplinan sehingga mampu menjadikan masyarakatnya kuat, aman, dan sejahtera. Allah telah menegakkan disiplin kepada semua orang yang beriman tanpa terkecuali, sehingga apabila ada salah satu dari hamba yang lupa atau tergelincir, maka bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk saling membantu bangkit dari ketergelinciran tersebut, agar semua dapat bergantung kepada tali agama Allah. Apabila kamu lemah atau ada salah seorang dari kaummu yang menyimpan dari kebenaran, maka keseimbangan akan rusak. Karena itulah Allah menyeru kepada kamu agar bersatu padulah dan janganlah bercerai-cerai. Dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, yaitu sejak datangnya Islam, kamu bandingkan dengan kamu terdahulu, sebelum kedatangan Islam sebagai agama yang memberikanmu petunjuk kebenaran. Yang pada ketika kamu dulu sering saling bermusuh-musuhan yang ditandai oleh pelanggaran yang berkelanjutan dari masa ke masa, maka dengan kedatangan agama Islam, Allah mempersatukan hati kamu pada satu arah tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Dari ajaran agama Islam menjadikan kamu orang-orang yang bersaudara. Ketika tiba kedatangan Hudhud, ternyata ia mendapatkan berita yang besar yang mesti diajukan kepada Nabi Sulaiman, yaitu seorang ratu yang berada di negeri Sabah yang menyembah matahari. Namun berita tersebut tidaklah diterima begitu saja oleh Nabi Sulaiman tanpa berdasarkan bukti, sebagaimana terdapat pada lanjutan kisah pada ayat sebelumnya, yaitu qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin, yang artinya dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Quran Surah An-Naml ayat 27. Pada ayat tersebut menggambarkan kehati-hatian Nabi Sulaiman dalam menerima sebuah kabar. Ia mesti memastikan terlebih dahulu kebenaran kabar tersebut. Jangan sampai berita tersebut bualan belaka dari burung Hudhud, agar tidak mendapatkan hukuman. Namun pada akhirnya diketahui bahwa berita tersebut benar, dan akhirnya Hudhud dibebaskan dari hukumannya. Adapun yang tergambar dari alasan Hudhud sehingga melanggar, yaitu ia mendapatkan berita yang sangat penting, sebagaimana perkataannya ketika mulai berbicara, aku mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Hal tersebut menandakan kecerdasan dan keinginan kuat dari Hudhud untuk menegakkan kebenaran.